Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang baru, yang dimana materi yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu masuknya Islam pertama kali ke Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berjudul menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ada pun materi pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama itu menghindari sifat hidup berpoya-poya, menghindari sifat riya dan sum'ah, menghindari sifat takabur, dan menghindari sifat hasad. Nah, apa contohnya itu sifat hidup berpoya-poya? Nah, hidup berpoya-poya itu adalah gaya hidup yang hanya mengejar kesenangan duniawi tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial. Orang yang berpoya-poya ini cenderung pada keborosan, malas-malas beribadah, dan tidak peduli sesama manusia. Nah, bagaimana cara menghindari hidup berpoya-poya ini? Cara menghindarnya berarti hidup sederhana, sesuai kebutuhan, bersyukur atas nikmat yang ada, dan menggunakan harta dan waktu untuk kebaikan dan ibadah. Nah, adapun di dalam Al-Quran itu di surah Al-Isra ayat 27 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang dimana artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, pembahasan materi yang kedua itu adalah menghindari sifat riya dan sum'ah. Apa itu sifat riya dan sum'ah? Riya adalah beramal karena ingin dipuji oleh manusia, sedangkan sum'ah itu adalah ingin didengar orang lain bahwa dirinya telah berbuat baik. Kedua sifat ini merusak keikhlasan ibadah dan dapat menghapus pahala. Cara menghindarinya yaitu meluruskan niat hanya karena Allah, menyembunyikan amal ibadah, tidak mengharapkan pujian atas kebaikan. Nah, di dalam surah Al-Quran, surah Al-Ma'un ayat 4, 5, dan 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Mana artinya? Yang artinya adalah maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, yang berbuat riya, pamer. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-6. Nah, materi yang ketiga itu adalah menghindari sifat takabur. Apa itu menghindari sifat takabur? Takabur adalah masa diri lebih hebat dari orang lain, merendahkan mereka. Nah, akibatnya hati menjadi keras, sulit menerima kebenaran, dan dijauhi oleh orang lain. Nah, bagaimana cara menghindari sifat takabur ini? Nah, cara menghindarinya dengan menyadari bahwa semua kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap rendah hati dan terbuka terhadap nasihat, menghargai orang lain tanpa membanding-bandingkannya. Nah, di sini ada di dalam surah Al-Isra itu ayat 37 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya adalah janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi gunung. Nah,
pembahasan yang terakhir itu adalah menghindari sifat hasad. Apa itu sifat hasad dan bagaimana cara menghindari sifat hasad? Nah, hasad itu adalah iri hati terhadap nikmat orang lain, bahkan ingin nikmat itu hilang daripada mereka atau orang lain. Nah, hasad itu mendatangkan dosa dan memicu permusuhan. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, cara menghindarinya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari iri hati, mendoakan kebaikan untuk orang lain atau sesama kita, yakin bahwa rezeki setiap orang telah diatur oleh Allah. Nah, di mana di dalam surah Al-Falaq di ayat 5 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarril hasidin iza hasad. Yang dimana artinya dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, baiklah, sampai di situ pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan dari keempat materi ini semuanya mengerti dan paham ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan memberikan kesimpulan dari empat materi ini. Kesimpulan dari empat materi ini adalah dengan menghindari sifat hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, seorang dapat meningkatkan kualitas iman dan akhlaknya serta membangun hubungan yang lebih baik dengan Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, seorang dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Akan kita sambung pada minggu lalu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.